Shalom teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan pembahasan mengenai surat 1 dan 2 Tesalonika. Ada saya Daulat Ramosidik dan rekan saya Forsyukur Iman Gea. Baik, yang pertama adalah surat 1 Tesalonika. Pendahuluan. Banyak ahli perjanjian baru mengatakan bahwa surat pertama Paulus kepada Tesalonika merupakan suratnya yang paling awal dari surat lain yang kita simpan sampai saat ini. Jika hal itu benar, maka dapat dipastikan bahwa surat ini merupakan surat yang paling awal yang bertahan dari semua tulisan Kristen saat itu. Pada pembukaan surat ini, seolah-olah penulis surat ini ada 3 orang, yaitu Paulus, Silwanus atau Silas, dan Timotius. Namun, orang pertama pada surat ini menunjukkan pada diri Paulus. Penulis kitab ini, Paulus, merupakan pelajar yang gemar dengan kitab suci, seperti hukum Taurat, hukum Musa, atau hukum Nabi lainnya. Penulis surat ini tidak mengetahui atau membayangkan orang-orang akan membacanya di 200 atau 2000 tahun ke depan, melainkan pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus segera, dan mengasumsikan bahwa ia akan hidup ketika hal itu terjadi. Terdapat pada pasal 4 ayat 17. Yang kedua adalah di latar belakang. Pada masa perjanjian baru, Yunani dibagi menjadi 2 provinsi, yaitu Makedonia di bagian utara dan Akhaya ada di bagian selatan. Kota Tesalonika dan Filipi terletak di Makedonia, serta Athena dan Korintus berada di Akhaya. Paulus menghabiskan cukup banyak waktu di Yunani dalam perjalanan misionarisnya yang kedua dan yang ketiga. Dan ia menulis surat di 3 kota dari ke-4 kota yang sudah disebutkan. Tesalonika merupakan ibu kota dari Makedonia dan termasuk yang kota yang penting di wilayah itu. Tesalonika terletak di 4 jalur lintas utama. Di sana juga ada pelabuhan alami di bagian utara Laut Aegean. Tesalonika merupakan kota metropolis yang memiliki populasi lebih dari 100.000 orang. Kota ini juga memiliki banyak kuil dewa-dewa seperti Isis, Osiris, Serapis, dan Kabirus. Perjalanan pelayanan Paulus yang kedua membawanya ke kota Tesalonika di antara tahun 45 sampai 51. Menurut kitab Kisah Para Rasul, ia melalui Eropa di wilayah yang sekarang dinamakan Turki di bagian barat. Ia mendarat di Neapolis dan mengunjungi kota pertama yaitu Filipi, di mana ia mengatur untuk mendirikan jemaat yang kemudian ia akan menulis suratnya kepada jemaat Filipi. Di Kisah Rasul 16 ayat 11 sampai 40. Kemudian ia bergerak ke wilayah sekitar 100 mil barat Tesalonika jauhnya. Ia tinggal di sini selama beberapa bulan, menerima bantuan finansial pada setidaknya di 2 kesempatan jemaat baru di Filipi, kota yang baru saja ia tinggalkan. Gambaran awal pelayanan Paulus di kota Tesalonika di kitab Kisah Para Rasul berfokus pada khotbahnya di rumah ibadat Yahudi atau sinagog. Paulus menyebut jemaat di 1 Tesalonika sebagai orang-orang yang berbalik kepada Allah dan dari berhala-berhala. Paulus juga menyebut dirinya dan rekan-rekannya sebagai orang yang bekerja siang dan malam sambil memberitakan Injil Allah kepada jemaat Tesalonika, yang mungkin memberikan deskripsi penginjilan di daerah non-Yahudi yang menyembah berhala. Banyak kota di Roma yang bangunannya memiliki fitur yang disebut insulae, yaitu bangunan yang dibangun untuk kegiatan ekonomi atau perdagangan. Di sini merupakan tempat sosialisasi dan untuk melakukan perdagangan. Banyak ahli mengatakan bahwa Paulus, Silwanus atau Silas, dan Timotius menyewa tempat perdagangan di sini untuk berdagang sebagai pembuat tenda. Terdapat di Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ketiga.
Paulus mungkin pernah berkhotbah di sinagog di hari Sabat, tetapi pada hari lainnya Paulus dan rekannya mengubah tempat perdagangan mereka menjadi rumah ibadat, menawarkan kesaksian Kristen pada pelanggan, kolega, dan pejalan kaki yang ingin tahu. Mereka tampaknya melakukan hal ini dengan baik. Untuk surat Paulus yang ditujukan kepada pengunjung pasar merupakan konteks utama lahirnya jemaat Tesalonika. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana Paulus menarik pagan non-Yahudi untuk menyembah Allah Israel? Paulus sering mengajar atau menyebut dengan bentuk filosofis yang sangat populer di dunia Greco-Roma saat itu. Sebagai contoh, Paulus mengarahkan jemaat Tesalonika untuk hidup tenang dalam urusan mereka dan bekerja dengan tangan mereka sendiri. Ini merupakan saran yang mungkin telah diberikan kepada pengikut Epikuros. Oleh karenanya, Paulus mungkin telah membangun kontak atau interaksi dengan orang non-Yahudi ini dengan memberitakan kekristenan sebagai sistem moral yang mengizinkan orang untuk hidup dalam integritas dan bermartabat. Namun, tentu Paulus ingin menyampaikan bahwa kekristenan tidak hanya atau kekristenan itu lebih dari sekedar saran yang baik. Dan dalam surat ini juga Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika mengenai topik-topik yang lebih spesifik atau berbentuk doktrin Kristen. Contohnya, hanya ada satu Allah yang hidup dan benar. Di pasalnya yang pertama ayat ke-9, Yesus adalah anak Allah, pasal 1 ayat 10, yang mati bagi mereka dan Allah bangkitkan dari antara orang mati. Orang percaya di sana mendeklarasikan bahwa Yesus akan datang lagi untuk menyelamatkan mereka dari murka Allah. Topik-topik tersebut merupakan topik khusus yang menarik atau dominan bagi jemaat di Tesalonika. Paulus tinggal di kota Tesalonika kurang dari setahun. Dan setelah ia pergi, ada pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas jemaat di kota itu. Dan yang paling berbeda adalah orang-orang kepercayaan yang dipercayakan untuk memimpin jemaat tampaknya di bulan-bulan awal tidak pernah mengenal atau mendengar tentang Yesus. Setelah Paulus, Timotius, dan Silwanus tinggal beberapa bulan di kota Tesalonika, mereka kemudian harus meninggalkan kota itu. Dipisahkan dari jemaat Tesalonika, mereka putus asa dan khawatir atas apa yang akan terjadi pada mereka di tengah penganiayaan atau kesusahan yang mereka alami. Bukan tidak mungkin kesusahan yang mereka alami termasuk kesusahan fisik, seperti Paulus yang juga mengalami penderitaan ini. Kesengsaraan ini pun bisa saja dalam bentuk pengucilan dalam lingkungan atau publik. Paulus mengetahui bahwa iblislah yang ada di balik semua ini, dan Paulus ingin tahu apakah orang Kristen muda dapat bertahan melaluinya. Paulus mencoba berkunjung ke Tesalonika, tetapi iblis menghalanginya, dan akhirnya Paulus mengirim Timotius untuk berkunjung ke Tesalonika dan mendapat kabar baik. Jemaat di sana tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena berita inilah Paulus bersama dengan Timotius dan Silwanus menanggapi berita di Tesalonika dalam bentuk surat 1 Tesalonika. Tema utama surat. Yang pertama, penyampaian pelayanan Paulus. Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika cara bagaimana ia dan rekannya berperilaku. Mereka menunjukkan kepercayaan diri di tengah kesengsaraan mereka. Paulus dan rekan-rekannya begitu peduli terhadap jemaat di Tesalonika sehingga mereka bekerja untuk mendapatkan penghidupan bagi mereka agar tidak menjadi beban. Pelayanan mereka begitu murni, kudus, dan tak bercacat. Mereka bahkan tidak meminta yang menjadi hak mereka sebagai rasul. Mereka lebih suka menganggap jemaat sebagai keluarga dibandingkan sebagai pelajar atau murid. Sungguh, keluarga di surat ini bersifat luas dan bersatu dalam perbedaan. Paulus dan rekan-rekannya mengatakan ketika mereka bersama dengan jemaat di Tesalonika,
Mereka seperti di posisi orang tua, seperti ibu yang merawat anaknya, serta seperti bapa yang menasihati anak-anaknya untuk memberi kekuatan. Ada di pasalnya yang kedua ayat 11. Kemudian ketika secara terpaksa mereka dipisahkan, mereka seperti anak-anak yang ditinggal orang tuanya. Kesedihan mereka membuat mereka seperti anak yatim. Ada di pasal 2 ayat ke-17. Mengapa Paulus menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan kedalaman pengabdiannya untuk jemaat Tesalonika dan mengenang tentang kemuliaan pelayanan dan motifnya? Beberapa ahli ingin mengetahui apakah Paulus mungkin mempertahankan dirinya karena pencela-pencela atau pencemooh di kota Tesalonika yang tidak menerima ajaran Paulus. Mungkin juga beberapa orang Tesalonika menyalahkan Paulus karena penganiayaan dan penderitaan yang terjadi, serta Paulus mengaturnya dengan cara meninggalkan kota. Oleh karena itu, Paulus memberitahu mereka bahwa ia pun menderita demi mereka. Paulus juga menulis surat penguatan dalam penderitaan mereka. Namun, mungkin juga Paulus dalam pelayanannya bukan untuk mempertahankan dirinya, tetapi sebagai model pemberitaan bagi jemaat Tesalonika, dan Paulus menjadi teladan mereka serta berbagi cerita satu sama lain. Lebih lagi, Paulus ingin mengingatkan jemaat di Tesalonika bagaimana ia memperlakukan mereka untuk menghormati mereka. Apapun yang penduduk di sana katakan tentang jemaat di Tesalonika, Paulus, Timotius, dan Silwanus mengatakan bahwa mereka adalah kemuliaan dan sukacita mereka. Yang kedua, topik kemuliaan dan kehinaan. Jemaat Tesalonika menerima hinaan dari teman senegaranya, dan Paulus menawarkan kepada mereka pemulihan kehormatan. Mungkin alasan Kristen ditolak adalah karena Tesalonika merupakan tempat sakral bagi tradisi atau kehidupan sosial mereka. Mereka tidak bergabung dalam perkumpulan festival yang diadakan di kuil kota. Mereka tidak menghormati kaisar dengan menyembah secara penuh dengan memberi upeti atau penghargaan. Mereka juga tidak ikut berpartisipasi dalam pesta perjamuan atau tradisi hiburan lainnya. Di sisi lain, orang Yahudi di Tesalonika menganggap mereka sesat. Penduduk non-Yahudi di sana mungkin menganggap mereka sebagai orang yang tidak religius, tidak patriotik, dan antisosial. Menjadi seorang Kristen di tengah abad pertama di Tesalonika hampir dapat dipastikan kehilangan penghargaan dan gengsi di lingkungan sosial mereka. Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa walaupun mereka tidak dihormati di mata dunia, tetapi mereka dihormati di mata Allah. Ia juga meyakinkan mereka sangat dianggap di antara orang-orang percaya lainnya. Cerita mereka menjadi inspirasi di antara orang percaya di seluruh Makedonia dan Akhaya. Paulus melanjutkan bahwa mereka yang tidak percaya, orang yang menghina mereka, tidak layak untuk menerima hormat dan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, serta dikendalikan oleh hawa nafsu. Semua ini dibuka ketika murka Allah datang. Kehancuran akan datang kepada mereka yang mengatakan semuanya aman dan damai. Itu sebabnya jemaat Tesalonika tidak perlu memikirkan tentang hinaan orang kepada mereka, tetapi Paulus memberikan dua saran untuk membantu situasi yang mereka hadapi, yaitu menyemangati atau membangun satu sama lain, dan mereka harus berhati-hati akan perilaku mereka terhadap orang luar. Kemudian
nasihat kepada jemaat Tesalonika mengenai bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Pertama, mereka harus menjadi kudus dan terhormat dalam masalah moralitas seksual. Mereka harus menjauhi diri dari hubungan seksual di luar pernikahan dan apapun yang berunsur meningkatkan hawa nafsu. Ia juga menekankan bahwa ajaran ini bukanlah ajaran dari manusia melainkan langsung dari Allah. Kemudian tema bekerja untuk mencari nafkah. Paulus mendesak jemaat Tesalonika untuk bekerja oleh tangan mereka sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Paulus dan rekannya pun bekerja siang dan malam agar tidak menjadi beban bagi yang lain. Juga Paulus menegur mereka yang malas untuk bekerja untuk hidup mereka. Masalah-masalah yang ada di jemaat Tesalonika mungkin dikarenakan oleh kemalasan, tetapi para ahli mungkin berpendapat bahwa kemalasan mereka berhubungan dengan harapan mereka akan kedatangan Tuhan kedua kali. Mungkin ada anggota jemaat yang keluar dari pekerjaan mereka untuk mengantisipasi atau menghadapi akhir zaman, dan Paulus perlu memberitahu mereka bahwa menanti kedatangan Tuhan dengan cara itu bukanlah cara yang benar. Masalah ini akan muncul lagi di surat Paulus kepada komunitas Kristen, yaitu di 2 Tesalonika. Kemudian tema kematian orang percaya dan kedatangan Tuhan. Di akhir surat 1 Tesalonika, Paulus mengajukan pertanyaan yang menjadi masalah. Beberapa jemaat dalam komunitas telah meninggal dan mereka dilanda oleh kedukaan serta bertanya-tanya apakah mereka akan kehilangan apa yang Paulus janjikan. Namun Paulus mengatakan mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Ketika Tuhan datang, semua orang percaya baik hidup atau mati akan diangkat di langit bersama dengan Tuhan. Untuk para ahli mungkin ini cukup jelas. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 di suratnya, Paulus memberi informasi baru yang juga kelihatannya masalah mendasar. Mungkinkah jemaat Tesalonika benar-benar tidak mengetahui bahwa orang mati akan dibangkitkan? Dan jika itu menjadi masalah, mengapa Timotius tidak memberitahu kepada jemaat di sana saat ia mengunjunginya? Mengapa harus Paulus sendiri yang harus memberi penjelasan tentang hal itu? Beberapa ahli berpikir adanya pertanyaan ini mengindikasikan teologi Paulus yang primitif menjadi awal dari pelayanannya. Ia mengasumsikan bahwa ia akan tetap hidup saat Tuhan datang kedua kalinya. Mungkin di awal-awal tahun itu ia sangat semangat menunggu kedatangan Tuhan yang kedua, yang terus ia pikirkan mengenai apa yang akan terjadi kepada mereka yang sudah mati. Paulus pun tidak pernah membicarakannya dengan Timotius atau Silas. Namun jemaat Tesalonika menyinggung pertanyaan itu dan muncul jawaban bahwa tentu orang percaya yang mati akan bangkit seperti Yesus. Tujuan penulisan. Tujuan utama ditulisnya surat 1 Tesalonika ini untuk merayakan dan menguatkan hubungan Paulus dengan komunitas orang percaya. Surat ini bertujuan juga untuk memberi peringatan kepada jemaat di Tesalonika agar tetap menjaga apa yang telah mereka lihat dan dengar oleh Paulus. Penulisan. Tahun penulisan 1 Tesalonika sekitar tahun 49 sampai 52. Jika diasumsikan Paulus menulis dalam waktu yang singkat, saat itu juga mungkin Paulus berada di kota Korintus, hidup bersama rekan-rekannya, pembuat tenda Aquila dan Priscilla, dan tinggal di tempat pemasaran di Korintus untuk memberitakan Injil di sana dan mencapai hasil seperti yang telah dicapai, yaitu Filipi dan Tesalonika. Garis besar kitab. Setelah kata pembuka pada pasal 1 ayat 1, Paulus dan rekannya mengucap syukur kepada Allah karena kesetiaan jemaat Tesalonika.
Jemaat Tesalonika menerima Injil yang diberitakan dan berbalik kepada Allah serta menjauhi penyembahan berhala. Ini merupakan contoh baik untuk orang-orang percaya dimanapun. Paulus mengingatkan atau menasihati jemaat tentang kemurnian dan integritas yang juga ia lakukan di pelayanannya di antara mereka, dan juga meyakinkan mereka akan firman Allah yang telah mereka terima. Paulus menceritakan kepada mereka tentang penderitaan yang mereka alami dan dianalogikan sebagai penderitaan yang dialami Kristen Yahudi oleh orang Yahudi yang menolak Kristus. Namun Paulus menyesal karena tidak dapat mengunjungi mereka. Ia menerima kabar oleh Timotius dengan ketabahan mereka yang berlanjut. Paulus menutup ucapan syukur dengan 3 doa. Kemudian Paulus memberi beberapa nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Ia mengingatkan jemaat bahwa mereka harus hidup kudus dalam cara pandang mengenai seksualitas. Ia mengatakan bahwa mereka harus hidup tenang, produktif, ditandai dengan kasih yang saling menguntungkan satu sama lain, dan mereka dan memiliki perilaku terpuji terhadap orang luar. Lalu Paulus bergeser kepada pembahasan yang tampaknya menjadi masalah di Tesalonika, yaitu takdir mereka yang telah mati. Ia meyakinkan mereka bahwa orang yang meninggal tidak akan melewatkan kebangkitan pada kedatangan Tuhan kedua kali, atau yang disebut dengan parousia. Ketika Kristus kembali, orang mati dalam Kristus akan bangkit untuk bertemu bersama dengan Dia di langit, dan orang percaya yang masih hidup akan ikut diangkat bersama dengan mereka. Secara tepatnya, mengenai kapan dan bagaimana ini terjadi tidaklah diketahui, tetapi Paulus meyakinkan bahwa mereka yang masih hidup dan sudah mati di dalam Kristus telah ditentukan untuk menerima keselamatan. Kemudian Paulus menutup suratnya dengan nasihat, salam, dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syukur. Oke, sekarang kita masuk pada surat 2 Tesalonika. Latar belakang. Surat 2 Tesalonika adalah surat Paulus yang kedua setelah suratnya yang pertama. Surat ini ditulis Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk tidak percaya akan pengaruh-pengaruh si pendurhaka sebelum hari kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Dengan kata lain, Paulus menyampaikan isi suratnya di jemaat Tesalonika agar tidak terpengaruh dan disesatkan oleh tanda-tanda, mukjizat, dan rupa-rupa tipu daya iblis ketika iblis datang untuk menyesatkan dan menghasut jemaat agar mereka percaya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-10. Dan Paulus menasihatkan bahwa mereka harus tetap berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran Paulus yang Paulus ajarkan kepada mereka. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15, supaya mereka tidak jatuh atau disesatkan dan mereka akan diselamatkan dalam roh yang menguduskan dalam kebenaran. Sekarang masuk kita pada tujuan penulisan. Tujuan penulisan surat 2 Tesalonika yang ditulis oleh Paulus untuk memperingatkan jemaat-jemaat di Tesalonika agar tidak masuk dalam jeratan setan pada kedatangan si pendurhaka atau kerajaan iblis. Sebelum kedatangan Tuhan, dan sekaligus menyampaikan bahwa akan ada keselamatan pada mereka yang percaya sampai kedatangan Tuhan. Masalah lain yang dihadapi jemaat adalah beberapa orang memilih untuk tidak bekerja lagi karena Tuhan akan segera datang dan dunia akan segera berakhir. Pemahaman ini menyebabkan sebagian jemaat memilih untuk tidak bekerja secara wajar lagi dan fokus untuk menanti kedatangan Tuhan. Tentu hal tersebut tidak dibenarkan oleh Paulus karena orang-orang tersebut akan menjadi beban untuk jemaat yang lain. Oleh karenanya, Paulus menekankan keteladanannya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab dengan bekerja seperti juga dirinya.
Sekarang kita akan masuk pada garis besar surat 2 Tesalonika. Pertama, salam. Sama seperti pada suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di salam Paulus juga menyebutkan nama Silwanus dan Timotius dalam salam pembukanya. Kedua, ucapan syukur dan doa. Doa yang diungkapkan dengan penuh kasih sayang dan penuh kelimpahan rasa syukur seperti pada surat 1 dan 2 Tesalonika. Paulus senantiasa berdoa agar Tuhan menyertai dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Ketiga, penghakiman Tuhan. Sebagaimana adanya, orang-orang yang menganiaya harus mendapatkan ganjaran dan hal itulah yang menjadi penghiburan bagi orang yang percaya. Sekarang kita masuk pada tema utama surat. Pertama, kepastian penghukuman. Dalam surat yang kedua ini kepada jemaat Tesalonika, Paulus ingin menekankan dan memberitahukan kepada jemaat berkaitan dengan permasalahan yang menimpa mereka. Orang-orang yang menyebabkan mereka menderita harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan penghakiman Tuhan kelak. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Datangnya si pendurhaka pada 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 10, Paulus menuliskan serta menginformasikan bahwa akan muncul manusia durhaka atau pekerjaan iblis sebelum kedatangan hari Tuhan dan akan banyak penyesatan dan tipu daya muslihatnya untuk menyesatkan dan membinasakan mereka yang percaya kepadanya. Kedua, kemalasan untuk bekerja. Pada 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 14, Paulus menasihati jemaat agar mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Paulus juga mengatakan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, tetapi dia harus bekerja dan berdoa. Berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaannya dan melancarkannya, dan bekerja agar Tuhan memberkati pekerjaan yang dia kerjakan, supaya lebih baik dan supaya dia tertib akan hidupnya dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ketiga, kedatangan Tuhan. Masih terdapat permasalahan dalam hal kedatangan Tuhan. Untuk itu, Paulus menjelaskan dan meluruskan fakta-fakta yang terjadi. Di antaranya, pertama, kebenaran bahwa hari Tuhan belum tiba. Tidak seperti bagian orang yang memahami bahwa hari Tuhan itu telah tiba. Kedua, orang yang durhaka harus lebih dahulu dinyatakan. Dan yang ketiga, orang-orang seperti itu akan dikalahkan pada hari kedatangan Tuhan. Dan yang keempat adalah nasihat. Paulus meminta doa untuknya supaya firman Tuhan dimuliakan dan hal ini mengarahkan kepada jaminan kesetiaan Tuhan. Permasalahan kedisiplinan dalam hidup menekankan kepada orang-orang yang tidak hidup disiplin yang mengarah kepada kemalasan, dan permasalahan kepada orang-orang yang tidak patuh kepada arahan Paulus tetapi bukan orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Demikian saja presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.